الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. Bantu subscribe ya Kak dan aktifkan notifikasinya. وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبة لكل خير دافعة لكل سار حاصلة لكل مقصود مانئة لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وينبغي أن يطلب أن يأتي بسنن جميعها وهي كثيرة جدا. Dan seyogyanya yutlabu, yakni seharusnya dianjurkan ayyatiya bisunnati, untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, jami'iha wahiyya kasiratun jiddan, dan sunnah-sunnahnya itu banyak sekali. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang rukun-rukun sholat, ya, rukun-rukun sholat yang pendapat 17 atau yang berpendapat 13. Nah, itu udah semuanya kemarin kita bahas, ya, tentang rukun-rukun sholat. Amalan ibadah sholat itu dua, yaitu rukun dan sunnah, yang wajib dan sunnah, fardu dan sunnah. Jadi kalau amalan sholat, amalan puasa, zakat, dua, fardu sunnah, rukun sunnah, wajib sunnah. Jadi hanya dua, ada yang rukun, ada yang sunnah. Kecuali amalan ibadah haji. Kalau ibadah sholat yang sudah kita bahas, rukun-rukun sholat itu, wajib-wajib sholat itu, fardu-fardu sholat itu, semuanya sama, pengertiannya sama. Rukun sholat sama fardu sholat sama, wajib sholat sama rukun sholat sama, dia juga pengertiannya, ya. Kalau ibadah puasa gitu juga, dua aja amalannya, yaitu rukun puasa, sunnah puasa. Amalan yang wajib, amalan yang sunnah. Paham tuh maksudnya? Ya. Beda dengan amalan haji. Kalau amalan haji itu tiga, ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Ada berapa dia? Tiga. Kalau amalan sholat,
Dua, wajib sholat dengan sunnah sholat. Amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Nah, wajib sama rukun sama pengertiannya dalam ibadah sholat. Ya, tiga tuh istilahnya sama. Fardu sholat, rukun sholat, wajib sholat, sama semuanya. Tapi dalam ibadah haji beda antara rukun haji, rukun umroh, sama wajib haji atau wajib umroh, beda. Ya, rukun lain, wajib juga lain. Kalau rukun haji itu yang bagaimana? Rukun haji itu amalan-amalan di dalam rangkaian ibadah haji yang apabila tidak dikerjakan tidak sah amalan itu, hajinya nggak sah. Ya, saya ulangin, rukun haji itu amalan atau perbuatan yang ada di dalam rangkaian ibadah haji yang apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah dan dia tidak bisa digantikan sama orang lain dan juga tidak bisa dibayar dengan dam atau denda. Jadi mau nggak mau harus diapain? Dilaksanain, dikerjain. Itu namanya rukun haji. Ada lagi istilahnya namanya wajib haji. Yang namanya wajib haji, amalan yang ada di dalam ibadah haji yang apabila tidak dikerjakan sah hajinya, tapi harus digantikan oleh orang lain atau bayar denda dam. Nggak dikerjain nih, sah nggak hajinya? Sah, ya. Tapi dia harus bayar apa? Dam, bayar denda. Itu wajib namanya. Kalau tadi rukun, mau nggak mau harus diapain? Harus dikerjain. Kalau dia nggak kerjain, nggak sah hajinya. Bisa digantiin sama orang nggak? Nggak. Bisa bayar dam nggak? Nggak. Itu namanya rukun. Jadi rukun sama wajib beda nggak? Beda. Dalam ibadah haji, tapi tidak beda dalam ibadah sholat. Pengertian rukun sholat sama dengan pengertian wajib sholat. Sama dengan pengertian fardu sholat. Yang beda hanya dalam ibadah haji saja. Wajib dengan rukun beda, ya. Nah, sekarang karena ibadah kita lagi bahas tentang sholat, nah amalannya berarti hanya berapa? Dua, yang rukun sama yang sunnah, yang wajib sama yang sunnah, yang fardu sama yang sunnah. Nah, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, udah dijelasin belum? Udah tuh, ya, udah selesai. Nah sekarang wayam bagi ayatiya bisunnani jami'iha, dan seharusnya, seyogyanya, sepantasnya bahwa orang yang mengerjakan sholat itu hendaknya dia juga melaksanakan bukan hanya yang wajib-wajibnya, bukan yang rukun-rukunnya saja, tapi juga harus mengerjakan yang apa? Yang sunnahnya dalam sholat. Hukumnya sih sunnah, ya, nggak wajib. Artinya kalau dia nggak kerjain, sholatnya tetap sah nggak? Sah, karena itu hukumnya sunnah saja. Tapi diharuskan kita, dianjurkan kita untuk apa? Mengerjakannya. Paham tuh maksudnya? Ya. Nah, ternyata katanya wahia kasiratun jiddan. Ternyata sunnah-sunnah di dalam sembahyang itu kasiratun jiddan, sangat banyak sekali. Ya, yang apanya nih? Yang sunnah. Kalau yang wajib kemarin ada yang bilang berapa? Yang rukunnya 17, ada yang bilang 13, bahkan ada yang bilang 11. Ya. Nah, itu udah dibahas yang rukunnya takbiratul ihram, Fatihah, kemudian baca sholawat kepada Nabi, kemudian salam, kemudian ruku, i'tidal, sujud. Itu udah dibahas belum? Hah? Masih ingat nggak? Insya Allah, ya, itu semua rukun-rukun sholatnya udah. Nah sekarang yang mau dibahas masalah apanya nih? Yang sunnah-sunnahnya. Jangan ditinggalin nih, ya, ya, pekerjaan-pekerjaan yang sunnah
Jangan kita anggap ya timbang apa ya? Sunnah doang, jangan. Ya, salah satu yang menyebabkan orang nanti tidak bisa berjumpa dengan Nabi, salah satu yang menyebabkan nanti tidak bisa melihat Nabi, tarikus sunnati, adalah orang yang suka meninggalkan sunnahku, kata Nabi Muhammad. Ya, jangan sampai gara-gara itu ntar kira kita ninggalin sunnah, akhirnya kita nggak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan sunnah ini penting. Makanya kalau kita lihat dalam kitab yang lain, ada kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Syekh Zainuddin Al-Malibari tuliskan ada satu hadis, di mana hadis yang cukup panjang. Nanti amalan yang pertama akan dihisap oleh Allah apa? Amalan yang pertama dihisap nanti sholat kita. Jadi sholat kita akan dihisap, artinya diperiksa tuh. Ya, bener apa enggaknya? Ini kira-kira kalau dihisap nih sholat kita, banyakan benernya, banyakan salahnya nih. Halo? Ya Allah. Apa iya masuk surga ini? Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, sekarang ntar yang diperiksa itu tuh, sholat kita diperiksa dari takbiratul ihramnya sampai salamnya. Bagaimana tuh dia takbiratul ihramnya bener nggak? Baca Fatihahnya bener nggak? Rukunya bener nggak? Sujudnya bener nggak? Itu yang diperiksa. Jadi sholat kita nanti bakalan diapain? Diperiksa. Nah, diceritakan dalam hadis yang panjang itu dalam kitab Irsyadul Ibad itu, ternyata ketika seseorang diperiksa, ternyata banyak apanya? Banyak salahnya, banyak kekurangannya. Akhirnya malaikat itu pun menarik, akan masukkan dia ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi ketika pada saat dia mau dimasukin neraka, karena sholatnya banyak kekurangannya, Allah perintahkan kepada malaikat, apa? Tahan, jangan engkau masukkan dia ke dalam neraka. Ya, dia udah sholat nggak? Orang itu sholat nggak? Sholat. Tapi dia banyak kekurangannya sholatnya, Fatihahnya, ininya, itunya, dan lain sebagainya. Baik, jangan kau masukkan. Lihat dulu pekerjaan sunnahnya. Ada nggak sunnah-sunnahnya yang dia kerjain? Itu qobliyahnya ada nggak? Ba'diyahnya ada nggak? Ya, kemudian sunnah-sunnah yang lain ada nggak? Kalau ada, tutupin tuh yang kekurangan-kekurangan tadi dengan sunnah-sunnahnya. Masya Allah. Berarti kalau begitu pekerjaan sunnah penting nggak? Penting. Ya, penting buat nutupin tuh ntar. Ya, yang perkara gitu. Masya Allah. Nah, katanya wahiyya kasiratun jiddan, dan adapun sunnah-sunnah dalam sembahyang itu banyak sekali. Qala ar-Ramliyu fi ghayatil maram. Ya, adapun katanya oleh Syekh Ramli dalam kitab Ghayatul Maram, apa kata beliau? Wa sunanus sholati ab'adun wa hayatun. Adapun sunnah di dalam sembahyang terbagi dua. Dalam sembahyang nih, ya, di dalam takbir, setelah di awal takbiratul ihram sampai apa? Sampai salam. Itu dari takbiratul ihram sampai salam banyak sunnah-sunnahnya, tapi dibagi menjadi dua. Apa? Ada sunnatul ab'ad wa sunnatul hayat. Hanya dua tuh, dari sekian yang banyak itu sunnah-sunnah dibagi menjadi dua. Ada sunnatul ab'ad, ada sunnatul hayat. Dua aja. Fal ab'adu, dan adapun sunnatul ab'ad, apa nih sunnatul ab'ad? Yujbaru tarkuha bisujudis syahwi. Adapun yang disebut dengan sunnatul ab'ad yang ada di dalam sholat itu, sunnatul ab'ad itu apa? Adalah yujbaru tarkuha, meninggalkan sunnah ab'ad. Ketika meninggalkan sunnah tersebut, ya, bisujudi sahwi, dapat ditutupi dengan sujud apa? Sahwi. Kalau sunnatul ab'ad. Pokoknya kalau sunnatul ab'ad nggak dikerjain sah, tapi ditambal, disempurnain dengan sujud sahwi. Padahal mah
hukumnya hanya apa? Sunnah aja. Cuman karena dia nggak kerjain, maka ditutupinlah supaya lebih sempurna, yaitu dengan sujud sahwi. Yang kedua ada sunnatul hayat. Kalau sunnatul hayat, amalan yang hukumnya sunnah, apabila dia tidak kerjakan, dia nggak perlu pakai ditutupin dengan sujud sahwi. Yang ditutupin dengan sujud sahwi sunnah apa tadi? Ab'ad. Dah. Jadi hanya dua itu aja. Nah sekarang mau dijelasin. Wahia, dan adapun sunnatul ab'ad. Apa aja nih yang dimaksud dengan apa? Sunnatul ab'ad, yang apabila dia tinggalin, yang apabila dia nggak kerjain, maka dia harus tutupin dengan apa? Sujud sahwi. Apa aja nih? Padahal dia hukumnya apa? Hukumnya sunnah aja. Katanya wahia sittatun. Ya, menurut kitab Bahjatul Wasail, yang dimaksud dengan sunnatul ab'ad hanya 6. Yang apabila dia nggak kerjain, sah sholatnya tapi ditutup dengan apa? 6. Apa saja? Yang pertama at-tasyahhudul awal, yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal sering saya sampaikan, dalam sembahyang itu ada sholat yang bangsa 2 rakaat, ada yang bangsa 3 rakaat, dan ada yang bangsa 4 rakaat. Di dalam sembahyang yang 2 rakaat seperti subuh misalnya, seperti Jumat misalnya, ada nggak tasyahud awal? Halo? Ada nggak tasyahud awal? Nggak ada. Yang ada tasyahud awal itu yang sembahyang berapa rakaat? Hah? Yang 3 rakaat atau maghrib? Ada tasyahud awalnya? Tasyahud akhirnya? Ada. Isya? Ada. Nah, sekarang di dalam sembahyang tasyahud yang ada tasyahud awalnya, maka tasyahud awal itu kayak maghrib, kayak isya, kayak zohor, kayak asar. Maka tasyahud awalnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, itu bacaan tasyahud awalnya sunnah. Ya, bacaannya sunnah. Wa qu'uduhu, duduknya juga sunnah. Kalau tasyahud apa nih? Awal. Jadi kalau seandainya ada orang lupa, kita bisa lupa nggak? Emangan seringan lupanya. Ya. Andai kata kita lupa sembahyang maghrib, habis rakaat kedua, ternyata langsung bangun. Nggak pakai apa? Tasyahud awal, nggak pakai duduk lagi, langsung bangun. Sah. Karena tasyahud awal hukumnya. Tapi nanti sebelum salam, paham nih? Maka orang itu harus apa? Sujud sahwi. Berapa kali? 2 kali. Untuk nutupin yang lupa tadi. Makanya disebutnya sujud sahwi. Ya, tutupin tuh kalau dia lupa. Ya. Jadi hukum tasyahud awal, duduknya dan bacaannya dua-duanya sunnah, tapi masuknya sunnah apa? Sunnah apa? Ab'ad. Artinya kalau dia lupa nggak dikerjain, ditutup dengan apa? Paham tuh? Halo? Ini diem pada ngerti apa kagak ini? Insya Allah. Ya, itu namanya sujud apa? Sunnahnya sunnah ab'ad. Ya. Nah, yang ketiga, ya, apalagi wassalatu ala alihi fi tasahudisani, wassalatu ala alihi fi tasahudisani ay fi tasahudil akhir, membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu tasyahud yang terakhir nih. Kalau tadi tasyahud apa?
awal. Ini tasahud yang akhir, bacaannya, tasahudnya, hukumnya wajib. Enggak sah sembahyang kalau kagak ada tasahud akhir. Kalau nggak ada tasahud awal sah nggak? Sah nggak? Tapi harus apa? Sahwi. Nah, sekarang tasahud akhir hukumnya wajib. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasawuf akhir juga wajib. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar. Itu namanya tasyahud tuh, bacaan tasyahud sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu baca apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Wajib nih baca sholawatnya di tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu baca itu tuh wajib di dalam tasyahud akhir. Tapi baca wa ala alinya, ya, itu sunnah saja, sunnatul ab'ad. Jadi kalau seandainya ada orang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, segitu doang tuh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah. Walaupun nggak baca wa ala ali. Tapi kalau dia nggak baca wa ala ali, maka dia harus ditutup dengan apa? Sujud sahwi, karena bersolawat kepada alihi, kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, hukumnya sunnatul ab'ad. Wa alihinya bukan sholawat kepada nabinya. Paham nih? Kalau kepada nabinya wajib. Tapi wa ala alihinya itu hanya sunnah saja. Tapi sunnahnya bukan hayat, tapi sunnatul ab'ad. Mau nggak mau dia harus apa? Sujud sahwi. Paham tuh sampai situ? Ya, membaca sholawat kepada alihi, kepada keluarganya. Alihi itu maksudnya keluarganya. Ya, kalau tadi kan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berarti sholawatnya kepada siapa? Kepada nabinya. Terus ada sambungannya enggak? Wa ala alihi. Nah, itu baca wa ala alihinya itu bukan wajib. Itu sunnah saja. Tapi sunnahnya sunnatul ab'ad. Mau nggak mau harus sujud sahwi, ya. Dah. Apalagi wal qiyamu lil qunut. Yang kelima, berdiri membaca kunut. Ya, membaca kunut dalam sembahyang subuh, dalam sholat subuh sunnah. Berdirinya juga sunnah. Ya. Berdirinya sunnah dan bacaannya juga sunnah. Jadi kalau seandainya ada orang yang biasa meyakini bahwa sembahyang subuh adalah sunnah memakai apa kunut, kemudian dia lupa nggak baca apa kunut, paham nih? Habis rakaat kedua habis ruku langsung apa? Sujud misalnya. Nah, dia lupa melakukan itu, sah sholatnya. Ya, tapi ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Jadi baca kunut dan berdirinya ketika waktu membaca kunut itu tidak wajib dalam sembahyang, tapi hukumnya apa? Sunnah saja. Paham tuh ya? Sunnah saja. Masuknya sunnatul ab'ad, ya. Artinya sunnah yang mesti harus diapain? Ditutupin dengan sujud sahwi. Sampai sini paham gak tuh pengertian sujud sahwi, pengertian sunnatul ab'ad? Jadi di dalam sembahyang ada amalan, ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Kalau yang wajib udah rukun sudah,
Ya. Nah, sekarang di dalam sembahyang ternyata ada amalan juga selain yang wajib, ada amalan yang sunnah. Yang sunnah di dalam sembahyang tadi dibagi berapa? Dua. Ada satu sunnatul abad, yang kedua sunnatul hayat. Nah, sunnatul abad ini apa? Sunnatul abad, amalan sunnah yang bila tidak dikerjakan maka ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Ada berapa? Menurut kitab ini ada 6. Apa aja tuh yang termasuk sujud sahwi? Ya, sunat tasyahudul awal, yaitu membaca tasyahud awal. Tasyahud awal nih, bukan tasyahud apa? Akhir. Jadi tasyahud awal bacaannya hukumnya sunnah. Wa qu'uduhu, duduknya. Duduk waktu lagi tasyahud awal juga sunnah. Duduknya sunnah, bacaannya sunnah. Tapi kalau dia nggak dikerjain, dia nggak lakuin, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Tuh 2. Apalagi yang masuk sunnatul abad? Wassalatu ala alihi. Bukan ala Muhammad nih, tapi wa ala alihi. Jadi membaca sholawat untuk keluarganya Nabi sunnah. Tapi membaca salawat, mengucapkan salawat untuk Nabi wajib di dalam tasyahud Enggak sah sembahyang kalau nggak baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak sah. Karena membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berarti itu salawatnya buat siapa? Buat Nabi. Nah, salawat buat Nabi di dalam tasyahud akhir hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Nah, terus baca sholawatnya apa sih di situ doang? Enggak, kan ada tambahannya enggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terus wa ala ali. Nah, menyebut alihinya ini, wa ala alihinya enggak wajib. Dia hanya sunnah saja. Tapi kalau enggak dibaca, maka dia harus ditutup dengan sujud sahwi. Nah, gitu aja udah. Apalagi terusnya berdiri ketika membaca kunut, baik itu kunut salat subuh ya, ataupun kunut ketika pada saat lagi, sebab baca kunut bukannya sembahyang subuh, waktu Ramadan, di sebelum Ramadan, di pertengahan Ramadan biasanya baca kunut nggak witirnya? Di malam yang keberapa biasanya? Malam ke-16 pada umumnya kita. Tapi kalau kita sembahyang di Mekah, kita sembahyang di Madinah, ternyata di sono ketika taraweh dari malam pertama udah baca doa kunut. Kalau di sono ya, kita nih mudah-mudahan saya doain biar bisa berangkat ke sono ya, biar ngerasain juga taraweh di sono ya. Mau nggak? Dibayarin mau? Sama, saya juga mau kalau dibayarin ya. Nah, kita sembahyang di sana jangan kaget, karena memang pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu kunutnya itu dibaca dari awal ya, kunutnya dibaca dari awal. Oh, panjang kunutnya di sana mah, bisa 20 menit baca doanya, 30 menit, setengah jam. Kalau dipakai di sini sih kayaknya mah iya, besok mah kagak mau sembahyang sini lagi dah, gua kapok sembahyang sini lah. Itu nyesel dia. Malah ada yang ngomong, nah, imam sialan, begitu katanya dia. Saya doa menurut panjang-panjang banget gitu. Astagfirullahaladzim ya. Di sana mah bacanya panjang, tetap baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Baca tuh semuanya. Nah, membaca doa kunut itu adalah sunnatul ab'ad. Bacaannya sunnah, berdirinya juga sunnah. Jadi nggak wajib, gitu loh. Nggak ada yang mengatakan baca kunut itu wajib, nggak ada. Itu hanya apa? Sunnah saja. Ya, itu hanya menurut Imam Syafi'i. 4 mazhab ini beda pendapat. Ada Imam Malik, Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali.
Empat-empatnya dia beda pendapat nih. Dua mengatakan bahwa sembahyang subuh nggak disunahkan baca kunut. Makanya ada saudara-saudara kita yang sembahyang subuh nggak pakai kunut. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nah, dia ngikutin siapa? Ya, dua pandangan, Imam Hanafi dan Imam Maliki, ya, Imam Hambali. Imam Hanafi dan Imam Hambali. Imam Hanafi ini imam yang paling tertua. Hambali, Imam Ahmad bin Hambal yang paling termuda. Dua imam ini mengatakan bahwa sembahyang subuh tidak disunahkan membaca kunut. Nah, tuh orang-orang yang nggak baca kunut ikutnya ke sana, gitu. Ya, ikutnya kepada dua pendapat ini. Imam Hanafi dan Imam Hambali. Makanya besok coba tanya kalau ada teman kita yang kagak baca kunut, lu ngikutin siapa lu? Ya, gua kagak tahu. Kadang-kadang ngikutin tapi kagak tahu juntrungannya. Ada nggak begitu kira-kira? Iya, karena babanya begitu ya dia begitu juga aja lagi. Ya, semuanya bukan karena faktor ngaji. Paham tuh? Iya, kalau dia ngaji baru ketemu ke situ. Ya. Yang kedua, ada yang berpendapat sunnah. Tadi ada 4 mazhab, Imam Hanafi dan Imam Hambali yang mengatakan gak sunnah. Kemudian yang mengatakan sunnah baca kunut itu siapa? 2, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Kata Imam Maliki dan Imam Syafi'i, membaca kunut di dalam sembahyang subuh sunnah. Tapi caranya berbeda antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i baca kunutnya itu ba'da ruku, habis ruku di rakaat yang kedua. Ya, setelah dia rakaat ruku yang kedua, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Begitu enggak? Ya, sesudah ruku. Itu Imam Syafi'i. Ya. Sementara Imam Maliki bilang sunnah baca kunut dalam sembahyang subuh, tapi mereka berpendapat bacanya qabla ruku, sebelum ruku. Kalau tadi sesudah ruku. Kita ini biasanya sudah ruku atau sebelum ruku? Dulu waktu saya ngaji Ma'alim Safi Hazami, disampaikan ini bahwa ada yang mengamalkan, Imam Malik itu mengamalkan kunut katanya, tapi sebelum ruku. Ya, lama tuh kita waktu dulu ngaji sama beliau. Apa iya ada? Kalau yang kagak pakai kunut sering kita ketemu, betul ya? Sering kita liatin tuh. Kalau yang sembahyang subuh nggak pakai kunut, banyak nggak? Iya. Nah sekarang ada yang pakai kunut tapi bacaannya sebelum ruku. Jadi kita cari ubek-ubek kagak ketemu. Di mana ini? Alhamdulillah Allah tunjukin ketika kita sembahyang di Masjidil Haram, ya. Kemudian pada saat itu kita nih habis sembahyang subuh di Masjidil Haram. Kemudian pada saat itu kita lagi mau umrah sunnah, ya. Ada jamaah yang terlambat, segerombolan datang terlambat, orang udah sembahyang subuh. Nah kemudian dia sembahyang subuh tuh berjamaah sama temen-temennya, ya. Bayang dah, waktu dia sembahyang pas di rakaat yang kedua habis baca surah, misalnya lakum dinukum waliyadin, kan seharusnya langsung apa? Ruku. Ini ternyata lakum dinukum waliyadin, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Belum ruku udah baca apa? Di situ saya masya Allah, Allah kasih tahu tuh waktu kita ngaji dulu, ini dia nih, ya dapat langsung tuh saya masya Allah, Allah ya, terima kasih Allah deh udah diperiniin.
ternyata ada orang yang memang baca kunutnya sebelum apa? Sebelum rukuk, gitu. Ya, sebelum rukuk. Mereka itu kebanyakan berhaluan kepada mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki. Di situ tuh yang dari Tunisia, yang dari Mesir sebagian, dari Turki, mereka itu kebanyakan seperti itu. Bacanya sir tapi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman taw. Kalau kita kenceng enggak? Iya, ya. Kita itu. Nah, itu semuanya adalah sunnah. Nah, sekarang wal baqi hayatun. Dan adapun sunnah hayat, kalau tadi sunnah apa? Apa? Wal baqi hayatun, dan selainnya adalah sunnah hayat. Yang apabila kita tidak kerjakan sah sholatnya, tapi enggak mesti harus ditutup dengan apa? Sujud sahwi. Kalau sunnatul abad harus ditutup dengan hafidah. Wahia arbaun, dan ternyata sunnatul hayat itu banyak. Di sini sampai ditulis 40 kali. Ada 40 tuh yang dikategorikan sunnah. Padahal kalau dibongkar yang lain lagi lebih dari itu. Bisa ratusan yang sunnah dalam sembahyang itu. Ya, Masya Allah. Tapi di sini hanya berapa? 40. Wahia arbaun. Yang pertama, raf'ul yadaini indal ihram. Hazwa mankibaih. Ya. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ya, setinggi dan sejurusan kedua pundaknya. Allahu akbar, ya, sejurusannya. Itu adalah sunnah. Jadi mengangkat tangan di dalam sembahyang hukumnya sunnah. Termasuk sunnatul abad apa hayat? Hayat. Pakai sujud sahwi enggak? Enggak. Jadi mengangkat tangan itu sunnah, yang wajib takbiratul ihramnya. Ngangkat tangannya Jadi kalau ada nanti yang sembahyang, misalnya ada orang baru di kampung kita, atau kita lagi main ke kampung orang, sembahyang Allahu akbar, nggak ngangkat tangannya, Allahu akbar begitu aja, jangan diomelin. Ya, pas kita lihat di samping kita dia begitu, lu aliran sesat lu ya. Jangan, karena mengangkat tangan hanya apa? Sunnah. Imam Malik tuh enggak diangkat dia. Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, enggak. Sekalipun sembahyang jenazah enggak diangkat. Jadi kalau seandainya ada orang kampung kita belajar ke Mesir, belajar ke Tunisia, belajar ke Maroko, pulang pakai mazhab dia di sana begitu. Tahu-tahu jadi imam di sini, dia pakai begitu, ramai nggak? Hah? Udah ramai dah tuh. Ngaji doang lu, jauh-jauh sekolah lu, tambah sesat aja lu di sini lu. Bukan sesat, elunya bego. Ya, ngajinya kok jadi nggak boleh, itu hanya sunnah saja. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya apa? Sunnah. Hanya ada 4 angkat tangan dalam sembahyang nih. Pertama, indah takbiratul ihram, ketika takbiratul Allahu akbar, sunnah. Yang kedua, indah ruku, ketika mau ruku, lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar, angkat, sunnah. Yang ketiga, indah i'tidal, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, angkat tangannya. Ya, udah berapa tuh? Iya. Yang keempat, indah tasahudil awal, ketika tasahud awal, bangun dari tasahud awal, habis at-tahiyyatul mubarakatuh sholawat, selesai tasawuf awal, kan naik rakaat ke berapa? Ketiga. Nah, ketika naik di situ sunnah Allahu akbar.
Hanya 4 tempat yang disunnahkan mengangkat tangan. Jadi enggak setiap habis sujud bangun angkat tangan, enggak. Dia hanya 4 yang disunnahkan. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Ya. Nah, itu dia. Raf'ul yadaini indal ihram wa imalatul atrafil asabi jihadal kiblah, dan menekankan bagian dalam ujung-ujung jari jemarinya. Ini jari bukan? Ya, ini jari kita. Ujung jari yang mana? Halo? Mana ujung? Ini ujung jari nih. Ini ujung jari namanya. Disunahkan tuh wa imalatul atrafil asabi jihadul ka'bah kiblah. Jadi memiringkan atau menekan bagian dalam nih ke arah kiblat sunnah. Allah kan angkat tangannya tadi hukumnya apa? Sunnah. Allah nih diiniin. Jadi jangan begini, tapi ditekukin supaya dia jihad jihad al-qiblah, supaya dia juga menghadap kepada apa? Kiblat. Oh, masya Allah. Diajarin tuh sunnah hukumnya, ngangkat tangannya sunnah, kemudian katanya wa imalatu atrafil asabi, kemudian engkau miringkan, engkau tekankan bagian ujungnya ini untuk juga mengharap kepada apa? Bukan begini banget lagi, cukup begini aja, ujungnya aja, isyarat aja bahwa kita mau sembahyang itu menghadap kepada apa? Kiblat. Semua kaki-kaki kita, maaf dah, sembahyang tuh paling ambrol kaki kiblat. Ini ada yang begini. Allah, ada nggak? Mana ada yang begini? Iya, begini. Iya, nah ini semuanya harus menghadap kiblat. Jadi posisi kita benar-benar menghadap kiblat. Nah sekarang di sini dibilangin wa imalatu atrafil asabi. Dia harus memiringkan atau menekankan ujung jarinya ini jihad al kiblah, supaya juga menghadap. Kalau dia begini menghadapnya kemana? Ke atas. Disuruhnya gitu tuh. Isyarat aja. Paham ya? Nah, masya Allah. Sunnah tuh, sunnatul hayat. Ya, masya Allah, baru ketemu nih kita. Betul ya? Iya. Untung gua ngaji. Kalau nggak ngaji dapat nggak? Masya Allah. Ya Rabb, masya Allah. Wa tafriju bainal asabi. Oh, sunnah juga apa? Merenggangkan wa tafriju bainal asabi, dan merenggangkan antara jari jemarinya. Ya, direnggangin, jangan begitu. Ini enggak, direnggangin dikit. Rengganginnya juga jangan tuh begitu. Ya, jangan begitu. Renggangin biasa. Tapi posisinya tadi tuh, di atasnya suruh apa? Ditekukin dikit. Ditekukin ya, betul. Ditekukin tuh dikit tuh. Makna imalatu atrafil asabi. Kamu tekukin dikit tuh ujung jarinya, supaya nih ujung jihad al kiblat, supaya dia menghadap apa? Kiblat juga ujung jarinya. Tunjukin bahwa kamu emang lagi menghadap kepada kiblat. Ya Allah. Wa wad'ul yumna ala simal wa ja'luhuma tahta sadrihi wa fawqa surrati. Sunnah hukumnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sunnah hukumnya. Dan wa ja'luhuma, dan meletakkan kedua tangannya itu tahta sodrihi, di bawah dadanya, dan fawqa surrati, dan juga di atas pusarnya. Jadi sunnah kita mengangkat kedua tangan tadi dengan menghadap kiblat semuanya, dan juga meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Jadi posisinya maaf begitu. Ya, posisinya nih di atas pusat, di bawah dada. Itu. Ya, posisinya. Nah, dia tadi harus tangan kanan ini harus ada di atas tangan. Allahu Akbar.
Tapi ada orang, kenapa Allahu Akbar? Ada nggak? Ada nggak? Nah, kenapa dia Allah tuh? Karena dia jatuh tangan kanan duluan. Sementara tadi disuruh bahwa seandainya itu dia harus tahu ya yang namanya wawadul yumna ala simal. Dia harus meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Allah. Nah, kan jatuhnya tangan kanan dulu. Nah, sekarang tangan kanannya harus di atas apa? Tangan kiri. Maka mau nggak mau diapain? Ditukul tuh. Begitu. Asal jangan diganden begini aja. Ini lain masalahnya udah. Ya. Nah, jadi andai kata sunnah hukumnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Waja'luhuma tahta sadrihi wa fawqa surati. Meletakkan kedua tangannya di mana? Tahta sadrihi, di bawah dadanya. Ya, di bawah dadanya, dan juga wa fawqa surati, di atas apa? Pusar, di atas pusarnya. Gitu. Ini bukan tahta sadrihi, bukan ini, kalau ini di atas dada namanya. Tapi ada nggak? Yang begini banget juga ada. Ya, gimana? Udah nggak usah pakai diramehin. Dia nggak begitu. Jangan lagi dia ini, dia nggak angkat tangannya aja, boleh nggak? Boleh nggak? Karena mengangkat tangan sunnah. Ini gara-gara sunnah doang ribut. Gua gas main di sono. Ngapa emang? Imamnya begitu nggak kayak gua begini? La ilaha illallah. Tengil lu yang begitu mah. Ya, gara-gara kayak begitu aja ini itu segala macam, jangan. Norak yang kayak begitu udah. Ya, gitu. Nah, itu kita nggak boleh ya untuk yang begitu. Jangan masalah yang kayak, makanya disinilah perlunya apa? Ngaji kita, sehingga akhir oh iya, jadi luas kita, akhirnya bisa berlapang dada. Oh ternyata itu sunnah ya. Kalau selama ini gue kekeh banget, gue pikir ini wajib ya, sampai-sampai gue kesel sama orang. Ada orang lagi habis angkat tangan bukan di sini, tapi di sini. Ada. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Iya, bener. Ulama nih ngajarin ke sini. Kenapa? Isyaratin. Karena hati kita adanya di sini. Jadi jagain tuh hati. Ya. Posisi tangannya begini nih. Nih. Jadi posisi tangan kita, dua jari ini ada di sini. Maksudnya apa? Syahadatain. Dua kalimat syahadat supaya masuk ke dalam hati kita. Dijagain tuh hati kita. Gitu. Sebab ada orang yang sembahyang hatinya kemana-mana. Ada nggak? Halo? Iya. Sembahyang mah sembahyang. Semen apaan aja diingat sama dia. Nah, katanya dijagain di sini. Gitu. Ada yang berpendapat begitu. Sekarang boleh nggak apa-apa. Mau begitu aja tadi? Boleh. Asal jangan muter-muter begitu. Ya. Jadi kenapa dia puter? Karena yang jatuh duluan tangan kanan. Sementara tadi karena tangan kanan harus di atas tangan kiri. Makanya mau nggak mau dia angkat begitu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Kopi yang enak ini mah. Ya, Masya Allah. Tuh kita jadi kebuka tuh semuanya. Ya. Dah. Wa nazru ila maudi sujudihi wal istiftahu wa ta'awuzu. Yang kelima, ya, apa? Wan nazru ila maudhi'i sujudihi, memandang ke tempat sujudnya. Sunnah hukumnya memandang ke tempat sujud. Makruh kalau sembahyang matanya jelalatan. Tahu jelalatan? Iya, makruh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Makruh. Jadi lihat tempat sujud. Bahkan ada ulama, sekalipun kamu sembahyang di depan Ka'bah, ya, awalnya lihat Ka'bah, Allahu Akbar. Dah. Habis itu lihat tempat sujud. Walaupun ada yang berpendapat kecuali di depan Ka'bah boleh tuh matanya hanya melihat Ka'bah.
Karena memandang Ka'bah, an-nazaru fi baitillah ibadah. Memandang kepada Ka'bah juga termasuk ibadah. Tapi lebih utama dia harus melihat apa? Tempat sujudnya. Jadi kita sembahyang sekalipun di depan Ka'bah kita, awalnya lewat, nah, baru lihat tempat sujudnya. Masya Allah, sampai seperti itu tuh kita. Makanya tadi doa kunut, ya, adab doa kalau di dalam masjid atau di dalam ruangan, adabnya begitu. Adabnya nih kita di jurusan dada kita, adabnya, ya, jangan begini, lebih bagus begini, ya, bukan begini. Sebab kalau begini kita tumpah ke bawah. Nah, jadi tadahin. Kalau kita nadahin, nadahin rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, gini, ya, gitu. Dan nggak boleh fauqa ra'si, di atas kepala begini, nggak boleh, ya. Jadi begitu. Tapi dalam doa kunut dianjurinya dibuka. Paham? Kenapa? Supaya mata tetap melihat apa? Tempat sujud. Tuh sampai begitunya tuh. Padahal afdolnya doa begini. Tapi ketika pada saat lagi doa kunut, maka dia buka tangannya supaya ngelihat apa? Tempat sujud. Karena melihat tempat sujud, wan nazaru, ya, ila maudhi'is sujudihi, dan adapun memandang ke tempat sujudnya adalah merupakan sunnah. Ya, sunnah tuh ngeliatin lebih afdal. Ya. Dan makruh kalau dia merem. Bayang merem. Merem. Udah merem diem lagi. Bisa begitu entar. Ya. Makruh. Ya, matanya harus ngelihat tempat sujud. Buka. Supaya khusyuk, katanya bukan itu. Khusyuk bukan mesti harus diapain. Jadi tetap sunnah ngelihat tempat sujud. Bukan ngelihat kain orang. Ini sembahyang lihatin. Itu gajah duduk ya, gajah duduk dilihatin. Itu atlas ya, ya ilah. Lagi sembahyang mikirin kain orang. Ya. Terus apalagi yang sunnah? Wal istiftahu, yang membaca doa istiftah. Sunnah tuh. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Wa ta'awuzu, dan membaca ta'awuz. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Sunnah. Kapan? Setiap rakaat, setiap mau baca suratul Fatihah, sunnah membaca ta'awuz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir. Bismillahnya wajib karena dia bagian dari Fatihah. Ya, auzunya sunnah. Di rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga dan keempat sunnah baca itu. Bukan di awal doang. Jadi baca setiap rakaat sunnah membaca ta'awuz. Ta'awuz itu membaca apa? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Sunnah di situ, ya, untuk membaca itu. Apalagi wal jahru bil Fatihah wa bisurati fi ma yajharu bihi. Sunnah mengeraskan bacaan suratul Fatihah dan juga mengeraskan bacaan surah dalam pelaksanaannya antara dua rakaat, ya, mengeraskan bacaan surah dalam salat tersebut. Kalau di dalam rakaat yang pertama dan yang kedua sunnah, baik dia berjamaah maupun sembahyang sendiri sunnah. Jadi mengangkat suara di dalam sembahyang yang jahar, maghrib misalnya, isya misalnya, apalagi subuh misalnya, itu dikencengin nggak? Itu mengencangkan suaranya hukumnya sunnah saja. Jadi kalau ada orang yang sembahyang, tahu-tahu sembahyang maghrib nggak dikencengin, pelan, buat dia sah nggak? Sah nggak? Sah, walaupun berjamaah, ya, walaupun berjamaah. Ini dulu pernah ada kiai sembahyang isya, takbir surat di rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Baca tuh biasa dah, baca surah. Di rakaat kedua kemudian diam, ya, Allahu Akbar, tahu-tahu
Jadi dia bacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Gitu. Tahu-tahu ruku, sujud, dan seterusnya. Selesai sembahyang, rame nggak? Hah? Rame tuh jadi omongan. Imamnya bego nih. Dia lupa mengeraskan suara itu hukumnya. Ini dia. Mengeraskan suara membaca suratul Fatihah, membaca surah hukumnya sunnah. Ya. Jadi andai kata dia nggak baca kerasin sama. Kenapa tuh kiai begitu? Ternyata dia pengen mencoba. Ditanya nggak nih? Ternyata ditanya. Kenapa tuh kiai? Wah, berarti lu emang pengen ngaji. Ya. Jadi artinya itu sunnah aja. Baru dijelasin tuh sama kiai. Begitu. Jadi ada unsur kesengajaan dia begitu untuk mengetes orang. Paham maksudnya ya? Supaya jadi kayak begitu. Masya Allah. Tuh orang-orang dulu begitu. Orang dulu. Jadi diajarin kita dengan cara begitu. Wal jahru bil Fatihah wa bis surati fima yajharu bihi. Ya, jadi menjaharkan tuh di antara surat Fatihah dan surah-surah pada sembahyang itu. Wa mimma yusannu fihi al-jahrul idani wa khusuful qamari, dan di antara salat yang disunahkan mengeraskan bacaan surah dalam pelaksanaannya termasuk salat idani, yaitu dua Idul Fitri dan Idul Adha, wa khusuful qamari gitu. Dan yang kesembilan, sunnah wa ta'minu wal jahru bihi fil jariyah, mengucapkan amin setelah Fatihah, kencengin amin. Sunnah ya. Kemudian apalagi yang ke-10 yaitu wa qiraatu surati ba'dal Fatihah ya. Kemudian membaca surah sesudah membaca Fatihah. Habis baca Fatihah ternyata dia nggak baca surah lagi, langsung ruku. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak, saya tanya, boleh nggak? Habis baca Fatihah nggak baca surah, boleh? Sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena membaca surah sesudah suratul Fatihah hukumnya sunnah. Tapi kalau dia nggak sembahyang nggak baca suratul Fatihah, nggak sah, karena suratul Fatihah wajib. Ya, gitu. Yang selanjutnya apa? Wa qira'atu surati ba'dal Fatihah wa takbiru, yang ke-11 ila akhiri wallahu a'lam bisawab ya. Babnya ada 40 nih. Mau dihabisin nih? Hah? Kalau dihabisin nggak apa-apa, setengah 2 nih. Ya, ini aja dah. Ini juga kayaknya udah kelolodan banget ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Al-Fatihah. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Rabbana tarafna